Nah, anak-anakku, ini dia alat uji untuk larutan elektrolit ya. Anak-anak bisa lihat rangkaiannya. Ini ada baterai, lalu baterai itu disambungkan dengan kabel. Salah satu kabelnya dihubungkan dengan elektroda ya. Yang satu lagi kabelnya, jadi ini ada 3 kabel. Yang satu lagi kabelnya dihubungkan dengan elektroda, lalu disambungkan dengan bola lampu ya. Jadi kebetulan bola lampu ibu ini mungkin yang sudah putus karena ini sudah percobaan yang tahun lalu. Jadi ini ibu pasang bola lampunya ya nak ya. Lalu satu lagi kabelnya ya, satu lagi kabelnya dari bola lampu hubungkan juga dengan kutub negatif dari baterai. Nah, jadi untuk melakukan uji elektrolit, jadi ini ada elektroda ya. Ini kutub positif dan kutub negatif. Jadi kalau kedua kutub ini berhubungan atau bersentuhan, maka harusnya bola lampu ini akan menyala. Itu artinya ada pergerakan arus listrik dari kedua elektroda. Ingat harus bersentuhan ya. Tapi kalau tidak bersentuhan berarti itu artinya tidak ada arus listrik. Nah, waktu kita menguji larutan apakah dia bisa menghantarkan listrik atau tidak, maka kedua elektroda ini kita celupkan ke dalam larutan. Jadi larutan itulah nanti yang membuktikan apakah lampunya menyala apa tidak. Ya, tapi ingat ini di dalam larutan tidak boleh bersentuhan. Mengapa? Karena ini kalau bersentuhan berarti tidak ada pun larutan elektrolitnya, bola lampunya sudah menyala, kan begitu? Maka ini harus kita pisahkan. Jadi nanti larutan itulah membuktikan apakah dia bisa menghantar arus apa tidak. Paham anak-anak? Jadi harusnya ini peralatan ini harus kalian rangkai. Ingat ya, tadi ada baterai, lalu ada 3 kabel, satu dihubungkan dengan elektroda positif, satu lagi elektroda negatif, lalu ada bola lampu. Ini yang kita celupkan ke dalam larutan ya. Nah, karena kalian tidak bisa praktikum, maka ini ibu coba dengan menggunakan alat uji elektrolit. Ini dia alat uji elektrolit ya. Ini ada bola lampunya. Jadi nanti kalau larutan itu bersifat elektrolit atau tidak elektrolit, maka bola lampu ini yang menunjukkan. Lalu yang kedua ini ada 2 kutub juga. Jadi ini tadi menggantikan elektroda yang 2 ini ya. Ini elektroda karbon. Jadi kalau di sini dia sudah langsung dipasang. Inilah kalau alat elektrolit. Jadi nanti ini yang langsung kita celupkan. Ya nak, itulah rangkaian alatnya. Nah, kita masuk ke dalam praktikumnya ya. Ikuti kembali setelah ibu melakukan praktikumnya. Ya anak-anak, ini ibu sedang menpipet larutan HNO3. Lalu pindahkan ke wadah yang mau dites. Ya, perhatikan ya anak-anak. Ya, larutannya harus mengalir dari dinding tabung ya. Tidak boleh ke tengah begini, tapi harus dari dinding tabung mengalir. Ya, inilah namanya pipet volume. Ini namanya ball fire ya, untuk mempipet larutan. Oke, selamat pagi anak-anakku. Maka saat ini ibu akan melakukan percobaan ya. Jadi menggantikan alat uji elektrolit yang tadi ini, ibu ganti dengan alat uji elektrolit yang sudah dipersiapkan di laboratorium kita ya. Jadi inilah alat uji elektrolitnya. Ini elektroda kutub positif dan kutub negatif, lalu ini bola lampu ya. Ingat, setiap Anda melakukan percobaan, kalau dari larutan pertama pindah, maka ini harus dibilas dulu dengan aquades atau air suling, lalu kita lap ya.
Ibu lakukan yang pertama. Ini larutannya, anak-anakku boleh lihat. Ini larutannya larutan HCl. Bagaimana menguji? Nah, kita celupkan ke dalam larutan itu elektrodanya. Nah, kamu perhatikan ya nak, ya. Maka yang kamu amati ada dua. Yang pertama, lihat di sekitar elektroda apa yang terjadi nak. Boleh kamu lihat ya, ini ibu dekatkan. Ada gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda. Jadi kamu lihat seperti air mendidih ya. Lalu yang kedua, bola lampu menyala. Ini bola lampunya menyala. Kalau ini tadi tidak menyala kan seperti ini dia gelap. Nah, itu untuk larutan HCl. Ya, jadi bola lampu menyala. Lalu yang kedua kamu lihat itu gelembung gasnya banyak. Seperti air mendidih. Atau kalau anak-anakku pernah pergi ke air belerang, ya seperti inilah dia mendidih. Ya, itulah namanya gelembung gas. Oke, kita uji larutan yang kedua. Ingat ya, tadi ibu bilang ini harus dibilas dulu. Elektrodanya harus dibilas dulu dengan air suling atau Aquades. Lalu ibu lap, ya harus dibersihkan kalau mau pindah ke larutan yang kedua. Oke, larutan yang kedua ibu coba. Ini kamu lihat larutannya apa? HNO3 ya. Nah, kita uji. Amati nak, kalian yang mengamati apa yang terjadi ya. Jadi larutan ini kita lihat gelembung gasnya ada apa tidak. Ya, kamu amati nak. Ada apa tidak? Ya, di sini tidak ada. Oh, ada tapi hanya sedikit. Jadi mungkin anak-anakku tidak kelihatan ya. Ada tapi sedikit, tidak sekuat yang tadi. Lalu bola lampunya kamu lihat tidak menyala, ya. Tuh yang larutan yang kedua. Nah, lalu kita bilas lagi, ya. Bilas lagi, lalu dibersihkan. Nah, kita pindah ke larutan yang ketiga, yaitu apa ini? Larutan yang ketiga adalah H2SO4. Nah, kamu amati nak. Ya, kamu amati apa yang terjadi. Ya, kita lihat. Ya, gelembung gas. Ada ya, ada gelembung gas. Ini saya diamkan. Ya, ada gelembung gas di sekitar elektroda. Ini nak, perhatikan. Ya, ada gelembung gasnya ya, boleh lihat ya. Ya, ada gelembung gas di sekitar elektroda yang ini. Ada gelembung gasnya. Nah, nyala lampunya tidak menyala, ya. Tidak menyala tapi ada gelembung gas. Nampak gelembung gasnya nak? Nampak anak-anakku? Ini ada gelembung gas ya, yang sebelah kanan ini. Ya, kamu lihat ada gelembung gasnya kan? Oke, itu untuk larutan yang ketiga. Nah, bilas lagi, ya. Bilas lagi dengan air suling. Oke, kita lakukan. Selanjutnya ini larutannya glukosa. Ya, glukosa. Nampak ya? Glukosa. Kamu amati. Ya, ada gelembung gasnya nak. Nih, ibu dekatkan. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada gelembung gas. Lampu juga tidak menyala. Ya. Oke, lalu bilas lagi. Ya, bilas lagi. Lalu kita lap. Harus dibersihkan ya nak. Harus dibersihkan. Oke, kita lanjut larutan yang selanjutnya. Ini larutannya CaCl2. Nah, kamu amati apa yang terjadi. Ya, kita perhatikan. Bisa kamu lihat nak? Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di larutan ini? Ini banyak gelembung gas ya. Anak-anakku boleh perhatikan. Jadi seperti air mendidih dia. Ya, ada gelembung
gasnya. Nah, kan nampak dia ada gelembung gas, bola lampunya ya menyala. Ini bola lampunya menyala tapi tidak terang ya, karena dari HP mungkin kalian tidak nampak. Ini kalau ibu tutup, dia bola lampunya menyala. Nih, dia menyala tapi tidak seterang yang tadi ya. Oke, itu dia untuk larutannya. Nah, ibu bilas lagi ya, lalu ibu lap ya. Kemudian ibu ganti lagi dengan Aquades. Jadi Aquades ini adalah air suling ya. Coba kita lihat apa yang terjadi ya. Kamu lihat apakah ada perubahan ya? Dinyala lampu apakah ada? Tidak ada. Di gelembung di sekitar elektroda juga tidak ada ya. Nah, itulah dia, ada 6 larutan yang sudah ibu uji. Maka kamu bisa lihat perbedaannya tadi ya, bisa kamu lihat perbedaannya ya. Itulah yang sudah ibu uji ya. Oke, selamat pagi.